Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya batu mustika badar besi ori. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ini kita akan membahas tentang batu badar pelosannya atau yang biasanya sering disebut rajanya badar, rajanya besi. Ini saudaraku, kita akan lihatkan barangnya. Ini batu badar pelosani, rajanya badar, rajanya besi. Barang ini barang simpanan saudaraku. Dia barangnya lumayan besar sekali dan sangat langka karena ini juga satu-satunya simpanan saya. Karena kalau yang besar seperti ini itu sangat langka sekali. Sangat langka sekali saudaraku. Sangat langka. Kenapa kok sangat langka Gus? Ya memang langka, barangnya saya punya aja cuma satu ini. Nggak ada yang lain gitu loh. Kalau yang kecil-kecil mungkin adalah, tapi kalau yang besar seperti ini sangat langka saudaraku. Ini biasanya saya gunakan buat rendaman bikin minyak saudaraku, atau buat minyak-minyak kebal. Karena badar pelosani yang ini itu kalau direndam sama minyak selama 7 hari atau 40 hari, itu minyak tersebut akan punya tuah buat sarana keselamatan kebal luar dalam. Jadi minyaknya aja rendamannya juga bisa saudaraku. Kalau direndam sama air putih, kalau diminum itu akan langsung bisa kebal dan bisa dibuktikan saat itu juga. Cuma kalau direndam di air, kalau langsung diminum itu biasanya dia bertahannya sebelum dia kencing saudaraku. Kalau dia udah biasanya udah kencing gitu, dia udah nggak kebal. Jadi dia bisa kebal kalau pas minum itu, tapi nanti kalau udah kencing dia sudah nggak kebal lagi saudaraku. Itulah kelebihan rajanya badar, rajanya besi. Dulu juga pernah sih waktu pas saya ke rumah temen, pas saat itu barangnya saya bawa. Ada temen itu kan ngetesi anti tembak, dia temen itu punya barang ditesi anti tembak gitu. Habis itu kelihatannya saya mikir kan kok barangnya bagus itu, kok batunya ditembakin nggak pecah kan gitu. Waktu itu saya iseng-iseng saya ambil ini badar pelosani yang ini saudaraku. Itu saya taruh di dalam gelas juga. Waktu itu kan ngetesnya orang itu, temen itu pakai gelas, saya ambil gelas itu, saya dekatin aja. Saya suruh nembak batunya itu tadi. Barangnya yang tadinya ditembak itu ndak pecah-pecah itu, saya deketin sama barang saya ini. Itu sekali ditembak lagi itu langsung pecah. Katanya kok, loh barangku kok jadi pecah itu gimana ya Gus gitu. Ya nggak tahu juga, saya pura-pura seperti itu. Tadi padahal saya tes tembak itu sampai 5 kali itu nggak pecah Gus di dalam gelas itu. Masa sih Kang? Iya. Coba itu Akang tembaki punya saya itu. Itu dia ditembaki tidak pecah saudaraku. Badar pelosani yang ini itu pas waktu di tes tembak itu tidak pecah. Akhirnya dia tambah penasaran, tambah heran lah biasanya. Kok bisa gitu ya Gus? Gak tahu aja. Udah ini barangnya mau ambil, itu tembaki lagi nggak pecah Kang. Saya bilang seperti itu. Akhirnya barangnya dia itu ditembaki itu sudah kembali lagi tidak pecah. Tapi dalam hati saya berpikir, badar pelosani itu kan rajanya badar, rajanya besi. Manusia aja kalau lihat rajanya, pasti manusia itu juga akan tunduk
punya rasa ewoh pakai woh, rasa sungkan, rasa menghormati. Ternyata barang juga seperti itu saudaraku. Kalau kita istilahnya punya badar besi atau mutabsir dan yang lainnya, itu kalau kita punya rajanya seperti ini, kalau kita dekatin aja barang itu pasti ambrol. Itu yang dulu pernah saya alami seperti itu. Makanya Badar Pulosani itu kalau di Pati Jawa Tengah sini rata-rata itu kalau yang punya biasanya dipakai buat pribadi, itu pertama. Kedua biasanya barang-barang peninggalan dari mbah-mbahnya, dari nenek-nenek moyangnya dulunya. Itu biasanya barangnya turun temurun. Kenapa? Karena barangnya sangat langka sekali. Seandainya dimahari orang juga mahal sekali, saudaraku, mahal. Ada juga yang dulu yang bilang itu dibalter sama rumah. Kepengen punya Badar Pulosani itu, dia balternya sampai sama rumah, ada yang sama sapi, dibalter sama sapi, saudaraku. Pengen punya Badar Pulosani itu. Makanya saya bikin video ini agar untuk menambah wawasan buat saudaraku semua yang awam supaya menjadi paham. Karena banyak saudaraku itu teman-teman saya ahli hikmah, ahli spiritual juga sih. Banyak kiai-kiai juga yang mempelajari spiritual, kanuragan dan sebagainya. Rata-rata dia sering datang ke rumah saya ya karena itu tadi. Biasanya saya pribadi kalau main-main ke tempat orang-orang seperti itu, saya juga bawa barang-barang yang sekiranya nanti kalau orang itu atraksi dan sebagainya itu ya pengen saya lihatkan aja gitulah. Tidak ada niatan untuk pamer atau sombong. Cuma apa ya, biar orang-orang itu juga sadar gitu loh. Karena di atas langit itu masih ada langit. Mikir saya seperti itu. Banyak saudaraku itu ahli-ahli hikmah yang sering ke tempat saya itu, malah dukun-dukun itu rata-rata paranormal juga ke rumah saya. Ya kadang mahari-mahari barang seperti itu dipakai buat pribadi, saudaraku. Itu tadi saudaraku kelebihan dari Badar Pulosani, rajanya badar, rajanya besi. Kalau biasanya dijejerin gitu kan, dijejerin aja di dalam gelas gitu, ditaruh di sebelah batu yang biasanya kuat ditembak, itu dites ditembak, ditaruh di sampingnya, rata-rata 99% jebol, pecah gelas itu. Tapi kalau dijauhkan tidak, saudaraku. Itu kelebihan batu Badar Pulosani atau rajanya badar, rajanya besi. Karena Badar Pulosani seperti ini itu sangat langka sekali kalau menurut perjalanan saya, saudaraku. Jadi tidak mudah. Sangat-sangat langka sekali. Apalagi punya yang sebesar ini, saudaraku. Itu sangat langka sekali. Ini dulu juga pernah ada temen sih mau ditawar waktu itu 20 juta, cuma barangnya nggak saya lepas. Karena apa? Karena saya juga ya masih seneng lah buat koleksi. Itu kok mahal banget, Gus? Seandainya ada yang bilang seperti itu. Dari dulu kalau barang bagus kan ya mahal, nggak ada barang bagus itu murah. Kalau pengen cari yang murah ya cari barang-barang sana aja, yang lainnya aja. Karena apalagi barangnya ori, itu sangat-sangat langka sekali. Tapi kalau orang itu berpikir, mungkin punya pikiran, keselamatan itu kan lebih mahal. Mungkin orang itu tidak bertanya seperti itu, saudaraku. Karena kalau pengen cari barang yang murah itu, kalau barangnya asli itu kayaknya kok tidak ada, kecuali barang itu peninggalan. Biasanya ya dapatnya barang-barang KW gitu, seperti itu, saudaraku. Kalau pengen murah itu rata-rata.
Makanya saya tidak bosan-bosannya selalulah memberi pengertian buat saudara-saudaraku yang awam itu. Kalau pengen punya barang, biar benar-benar dapat barang yang ori, yang sekiranya kalau dibawa bisa dirasakan tuahnya, istilahnya apa ya, benar-benar gitu loh. Oh ternyata kita bisa merasakan tuah dari barang yang kita bawa. Jadi kan walaupun kita maharin itu kita seneng gitu loh. Karena barang-barang seperti ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi bagian dari budaya, saudara. Karena apa ya, zaman-zaman dulu memang barang-barang seperti ini sangat langka, ya perlu dilestarikan. Karena apa, barangnya ori gitu loh. Sudah jarang sekali mungkin orang yang punya. Di sini aja di daerah Pati itu langka sekali, saudaraku, barangnya. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang belum tahu Badar Pulosani itu yang gimana, barangnya seperti apa, itu jarang-jarang yang paham, jarang yang tahu. Karena apa? Karena barangnya aja orang itu nggak pernah lihat gitu loh. Kalau barang itu banyak mungkin sudah di-upload di YouTube itu, di channel-channel YouTube mungkin kalau barangnya banyak. Tapi ternyata kan tidak ada juga. Kadang batu badar besi nempel magnet gitu dibilang batu Badar Pulosani. Bukan, saudaraku. Badar Pulosani itu tidak nempel magnet, saudaraku. Ini tidak nempel magnet barangnya. Tidak nempel magnet. Barangnya tidak nempel magnet. Ini juga ada apa ya, kayak bekas ada campuran batu badarnya ini. Karena ini bisa dilihat, saudaraku, itu hitam saudaraku. Dia beda barangnya, hitam. Kalau menurut saya pribadi barang ini ya sangat istimewa, karena itu tadi saya koleksi, saya buat simpanan. Ya kebetulan hari ini saya keluarkan buat bikin video agar saudaraku yang awam menjadi paham. Oke saudaraku, buat hari ini sekian dulu, dan terima kasih buat saudaraku sekalian. Salam rahayu dari saya Gus Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.